Pekabaran kita pada Sabat ini berjudul Syafuot, dan meskipun lebih bersifat pelajaran, namun kiranya boleh menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita melihat ada sisi lain dari kebenaran firman Tuhan agar semakin meneguhkan dan menjadi bagian kehidupan kita. Syafuot ini adalah kata Ibrani yang berarti hari raya 7 minggu. Mari kita buka ayat-ayat berikut ini dan kita pelajari bersama. Keluaran 34 ayat 22 yang berkata, Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Hari raya 7 minggu ini disebut Syafuot, dan ini adalah salah satu dari hari-hari raya orang Yahudi. Berikut urut-urutannya. Yang pertama adalah Paskah. Imamat 23 ayat 5 berkata, dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Kemudian yang kedua adalah roti tidak beragi. Imamat 23 ayat 6 berbunyi, dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Selanjutnya yang ketiga adalah hari raya buah sulung. Imamat 23 ayat 10 dan 11 berkata, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam, dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Dan yang keempat adalah Syafuot. Imamat 23 ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. 1 minggu sama dengan 7 hari. Syafuot dirayakan genap 7 minggu sesudah Sabat buah sulung. 7 hari kali 7 minggu sama dengan 49 hari. Kemudian kita baca 23 ayat 16. Imamat 23 ayat 16 yang berkata, sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, Syafuot ini dirayakan pada hari ke-50. 7 hari kali 7 minggu sama dengan 49 hari, dan Syafuot dirayakan pada hari yang ke-50. Nah, ada suatu peristiwa penting yang terjadi pada hari raya Syafuot. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada malam Paskah, bangsa Israel menerima kelepasan dari perbudakan Mesir. Firman Tuhan berkata dalam Keluaran 12 ayat 5-10. Mari kita baca. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi, serta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Dan sebagaimana kita semua ketahui, pada malam itu semua anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan, mati. Itulah tulah yang ke-10. Keluaran 12 ayat 33 berkata, orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka,
nanti kami mati semuanya." Itulah kelepasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian pada ayat 17 sampai 18 Tuhan berkata, kita buka Keluaran 12 ayat 17 sampai 18. "Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang." Pada waktu bangsa Mesir mengusir bangsa Israel, orang-orang Israel mengangkat adonan roti yang tidak beragi dengan tempat adonannya. Lalu mereka bungkus dan bawa pergi keluar dari Mesir. Inilah yang menjadi dasar hari raya roti tidak beragi. Nah, kita perhatikan bahwa bangsa Israel merayakan Paskah dan kemudian roti tidak beragi dimulai pada tanggal 14 bulan pertama tersebut. 1 bulan dalam penanggalan orang Yahudi adalah 30 hari. Maka ada 17 hari dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 30 dalam bulan pertama tersebut. Jadi kalau kita hitung dari tanggal 14 sampai tanggal 30 ada 17 hari. Jadi sejak bangsa Israel keluar dari Mesir pada tanggal 14 bulan pertama itu dan terus berjalan menuju negeri perjanjian ada 17 hari. Kemudian firman Tuhan juga berkata dalam Keluaran 16 ayat 1. "Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir." Kita perhatikan bahwa pada hari ke-15 bulan yang kedua, bangsa Israel tiba di padang gurun Sin. Jadi, mereka sudah berjalan selama 17 hari pada bulan yang pertama, lalu kemudian masih berjalan 15 hari pada bulan yang kedua. Dan akhirnya mereka tiba di padang gurun Sin. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan dalam Keluaran 19 ayat 1, kemudian ayat 10 sampai 11 dan ayat 15 sampai 16. Kita baca. "Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga." Ayat 10 sampai 11. "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung Sinai." Ayat 15 sampai 16. "Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan." Bangsa Israel tiba di padang gurun Sinai pada bulan ketiga pada hari itu juga. Artinya, pada hari pertama bulan ketiga itu. Lalu Tuhan memerintahkan Musa dan bangsa Israel untuk menguduskan diri mereka pada hari pertama itu dan pada hari kedua bulan ketiga itu. Sebab mereka harus bersiap, karena pada hari ketiga bulan ketiga tersebut, Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa di gunung Sinai itu. Jadi, ada 3 hari yang dicatat dari bulan yang ketiga tersebut. Karenanya, bila mana kita jumlahkan, sejak keluar dari tanah Mesir, pada bulan pertama, bangsa Israel telah berjalan 17 hari. Lalu pada bulan kedua, mereka berjalan penuh 30 hari. Mereka sempat mampir di padang gurun Sin pada hari ke-15. Dan pada bulan ketiga, mereka tiba di padang gurun Sinai, dan pada hari ketiga dari bulan ketiga itu, Tuhan turun di hadapan mereka. Jadi bila mana kita total,
Jumlah hari sejak mereka keluar dari Mesir sampai tiba di padang gurun Sinai adalah 17 hari ditambah 30 hari ditambah 3 hari. Sama dengan 50 hari. Ada 50 hari sejak bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hingga Tuhan turun di hadapan mereka di Gunung Sinai. Lalu apa yang terjadi di Gunung Sinai saat Tuhan turun di hadapan bangsa itu? Tuhan memberikan hukumnya. Itu sebabnya Tuhan berkata dalam Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jika bangsa Israel sungguh-sungguh menurut akan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan, atau dalam bahasa Inggris disebut covenant, maka bangsa Israel menjadi harta kesayangan Tuhan itu sendiri. Siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan dalam huruf besar. Nah, bagi umat-umat Tuhan yang baru bergabung atau baru belajar, Tuhan dalam huruf besar adalah Jehovah. Mazmur 83 ayat 19 berkata, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Kata Tuhan dalam huruf besar dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Jehovah, dan itu sebabnya dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James langsung menggunakan kata Jehovah. Dikatakan, whose name alone is Jehovah. Mazmur 83 adalah mazmurnya Asaf. Dan dengan jelas Asaf berkata bahwa Jehovah itu hanya satu. Engkau sajalah yang bernama Tuhan. Whose name alone is Jehovah. Alone artinya sendiri. Itu sebabnya hanya satu. Nah, siapakah Jehovah yang hanya satu ini? Mari kita lihat penjelasan Yeremia dalam Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Tuhan dalam huruf besar adalah Allah yang benar. Dan dalam Alkitab versi terjemahan literal translation dikatakan Jehovah adalah Allah yang benar. But Jehovah is the true God. Nah, siapakah dia? Yesus membantu kita. Dalam Yohanes 17 ayat 3 yang berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Inilah doa Yesus kepada Bapanya, dan dengan jelas Yesus berkata bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Karenanya Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah adalah Allah yang benar, dan Dia adalah Allah Bapa. Oleh sebab itu, Tuhan yang berbicara kepada Musa di Gunung Sinai adalah Allah Bapa. Mari kita kembali ke Keluaran 19 ayat 5 tadi. Setelah menyatakan hal ini, yaitu Tuhan berkata kepada mereka agar mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya dan berpegang pada perjanjiannya atau my covenant, apakah jawaban bangsa Israel? Kita baca dalam Keluaran 19 ayat 8. Bangsa Israel berkata, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan dalam huruf besar akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Apakah yang Allah Bapa firmankan kepada bangsa Israel? 10 perintahnya, atau yang kita sebut dengan 10 hukum, sebagaimana yang ditulis pada Keluaran pasal 20. Namun perhatikan apa yang bangsa Israel katakan setelah menyaksikan peristiwa Tuhan menyatakan hukumnya itu. Keluaran 20 ayat 18-21 berbunyi, seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa.
Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Itu sebabnya nanti Tuhan selalu berbicara kepada Musa terlebih dahulu, dan baru dari Musa firman Tuhan disampaikan kepada umat Israel. Inilah yang disebut dengan perjanjian Tuhan dengan umatnya, yaitu pemberian 10 hukum yang Tuhan firmankan kepada Musa untuk dilakukan oleh bangsa Israel. Ulangan 9 ayat 15 tadi berkata, "Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku." Kedua loh yang berisi 10 hukum Allah itu adalah perjanjian Tuhan dengan umat-umatnya. Itulah yang Musa terima dari Tuhan. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, pada hari yang ke-50 atau Syafuot, setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah Bapa memberikan hukumnya kepada bangsa Israel sebagai ikatan perjanjian antara Dia dan umat-umatnya. Nah, sebagaimana pelajaran Ka'bah yang lalu, hari-hari raya orang Yahudi adalah lambang. Berikut ringkasannya, khususnya yang sesuai dengan pekabaran hari Sabat ini. Paskah adalah lambang dari kematian Yesus di kayu salib, yang membebaskan kita dari perbudakan dosa. Roti tidak beragi adalah lambang dari Kristus dalam kubur. Ragi adalah lambang dosa, sebagaimana 1 Korintus 5 ayat 7-8 menyatakan. Dan karenanya, roti tidak beragi adalah gambaran bahwa Yesus, juru selamat kita, adalah tanpa dosa. Kemudian, buah sulung adalah lambang dari kebangkitan Yesus. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 20 yang berkata, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." Dan Syafuot adalah lambang dari kecurahan Roh Kudus pada hari yang ke-50 setelah Yesus mati di kayu salib. Dan dalam bahasa Yunani, hari yang ke-50 disebut Pentekoste atau Pentakosta. Nah, sebelum Yesus mati di kayu salib, Dia berkata dalam Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu." Yesus menyatakan bahwa cawan yang berisi anggur itu adalah lambang dari darahnya yang akan ditumpahkan saat Yesus mati di kayu salib. Dan darah itu adalah perjanjian baru antara Tuhan dengan umat-umatnya. Nah, apakah darah itu? Imamat 17 ayat 14 menyatakan, "Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itu nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya haruslah dilenyapkan." Darah itu adalah nyawa atau hidup dari semua makhluk. Jadi, saat Yesus berkata dalam Lukas 22 ayat 20 tadi, darahnya adalah perjanjian baru, maka yang Yesus maksudkan adalah hidupnya. Hidup Yesus itulah perjanjian yang baru antara Tuhan dan umat-umatnya. Nah, mengapa Yesus harus memberikan perjanjian yang baru kepada umat-umat Allah? Karena perjanjian yang sebelumnya mereka ingkari. Perhatikan nubuatan Nabi Yeremia berikut ini dalam Yeremia 31 ayat 31-33. "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Inilah dasarnya, saudaraku dalam Tuhan, mengapa perjanjian yang baru Tuhan berikan kepada umat-umatnya. Sebab yang sebelumnya, atau sering disebut juga perjanjian yang lama,
Old Covenant, yang diberikan setelah mereka keluar dari Mesir, yaitu di Gunung Sinai, telah mereka ingkari. Mereka berjanji untuk menuruti perintah Allah, tetapi pada kenyataannya mereka tidak menurutinya. Nah, kapan perjanjian yang sebelumnya itu diberikan kepada bangsa Israel? Pada hari yang ke-50 atau Syafuot, setelah mereka keluar dari Mesir. Dalam bentuk apa diberikan? Dalam bentuk 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Nah, perjanjian yang lama ini disebut 10 hukum, atau sering juga disebut dengan istilah Taurat. Tuhan berkata, aku akan menaruh Tauratnya dalam batin umat-umatnya dan menuliskannya dalam hati mereka. Artinya, 10 hukum Allah itu akan Tuhan tuliskan dalam hati kita. Bagaimana caranya? Bukan dengan menghafal. Sebab yang menuliskannya bukan kita, tetapi Tuhan. Menghafal tidak ada salahnya, tapi bukan itu cara Tuhan menuliskan dalam hati kita. Ingat Yesus tadi berkata bahwa darahnya adalah perjanjian yang baru. Dan darah itu adalah hidup. Bagaimanakah caranya Yesus memberikan hidupnya kepada kita sebagai perjanjian yang baru? Untuk membantu, apakah sebutan lain dari hidup dalam Alkitab? Kita buka Lukas pasal 8 ayat 55 yang berkata, maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saat dikatakan kembalilah roh anak itu, maka itu artinya kembalilah hidup anak itu. Itu sebabnya dalam Alkitab, roh itu sama dengan hidup. Karenanya, perjanjian baru yang Yesus berikan, yaitu hidupnya, Yesus wujudkan melalui pemberian rohnya. Kapankah roh itu diberikan? Pada hari yang ke-50 atau yang disebut Pentakosta. Jadi, perjanjian yang lama diberikan pada hari yang ke-50 dan perjanjian yang baru diberikan juga pada hari yang ke-50. Pada pemberian perjanjian lama, Tuhan memberikan 10 hukum. Pada pemberian perjanjian yang baru, Tuhan memberikan hidupnya, yaitu rohnya. Lalu, bagaimana hubungan antara keduanya? Apakah hubungan hukum dengan roh atau hidup? Yohanes 15 ayat 10 berkata, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini adalah perkataan Yesus. Yesus mengakui bahwa dia menuruti perintah Bapaknya. Karenanya, Yesuslah satu-satunya manusia di dunia ini yang menuruti perintah atau hukum Bapaknya dengan sempurna. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi, halaman 243 paragraf 3. Allah menuntut kesempurnaan dari anak-anaknya. Hukumnya adalah sebuah salinan dari tabiatnya sendiri dan adalah ukuran dari segala tabiat. Kehidupan Kristus di dunia adalah ungkapan yang sempurna dari hukum Allah. Dan bila orang yang mengaku menjadi anak-anak Allah, menjadi serupa dengan Kristus dalam tabiat, mereka akan menurut hukum-hukum Allah. Hukum manakah yang dimaksudkan? Roh Nubuat membantu kita. Dalam The Southern Work, halaman 42, paragraf 1, berbunyi, meskipun mereka telah kehilangan pengetahuan tentang Allah yang benar dan hukumnya yang kudus selama bertahun-tahun dalam perbudakan, namun Allah sekali lagi menyatakan dirinya kepada mereka. Dalam kemuliaan dan keagungan yang mengerikan, dia menyatakan kepada mereka ajaran-ajarannya yang kudus dan memerintahkan mereka untuk mematuhi hukumnya. 10 hukum adalah salinan dari karakter ilahi dan tidak dapat diubah seperti tahta abadi. Siapakah Allah yang benar? Sebagaimana yang Yesus nyatakan, dia adalah Allah Bapa. Itu sebabnya hukum yang diberikan kepada bangsa Israel adalah hukumnya Allah Bapa. Dan 10 hukum tersebut adalah salinan karakter Bapa. Itu sebabnya Yesus berkata tadi, aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Karenanya jelas bahwa hukum yang dimaksudkan adalah 10 hukum. Nah, kita kembali ke kutipan sebelumnya, yang dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 243 paragraf 3.
Hukum yang 10 hukum itu adalah salinan karakter Allah, yaitu salinan karakter Bapa. Dan satu-satunya manusia yang menghidupkan hukum Bapa dengan sempurna adalah anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kehidupan Kristus adalah ungkapan sempurna hukum Bapa. Karenanya, karakter Yesus adalah karakter yang sempurna. Hidup yang menuruti hukum Bapa inilah yang Tuhan curahkan untuk menjadi perjanjian baru bagi kita. Hidup Yesus yang sempurna ini yang Tuhan berikan pada hari Pentakosta atau hari yang ke-50, Syafuat. Karenanya berdasarkan firman Tuhan dan tulisan Roh Nubuat, maka wujud daripada 10 hukum yang Allah berikan di Gunung Sinai adalah kehidupan Yesus. Sebab kehidupan Yesus adalah ungkapan yang sempurna dari hukum Allah, sebagaimana Roh Nubuat nyatakan. Dan hidup Yesus yang sempurna itu dicurahkan pada hari Pentakosta yang disebut dengan Roh Kudus. Sebab Yesus adalah kudus, maka rohnya adalah kudus. Karenanya Roh Nubuat juga berkata dalam The Review and Herald, November tanggal 19 tahun 1908, paragraf 10. Pemberian roh itulah pemberian hidup Kristus. Jelas. Pada waktu Allah memberikan perjanjian yang lama, yaitu 10 hukum kepada bangsa Israel, Allah berkata, siapa yang menurut akan diberkati dan menjadi umat kesayangannya. Namun, sayangnya umat-umatnya gagal menuruti. Mereka ingkar janji. Namun pada waktu Allah memberikan roh anaknya ke dalam hati kita, dia tidak hanya memberikan hukumnya, tetapi kehidupan anaknya, yaitu anak yang menghidupkan hukumnya dengan sempurna. Dan tidak hanya itu juga, Allah memberikan kepada anaknya kuasa. Itu sebabnya Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi, sehingga kehidupan kita diubahkan menjadi penurut-penurut hukum Allah. Sebab Yesuslah yang mengerjakan dalam hidup kita. Ada perbedaan yang besar dalam hal ini. Pada Syafuot yang pertama, Tuhan memberikan hukumnya, dan dia berkata, siapa yang turut, akan saya berkati. Kamu jadi umat kesayanganku. Tetapi pada Syafuot yang kedua, Tuhan memberikan anaknya dalam hidup kita. Anaknya yang mengerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya bila mana kita menerima anaknya, kita tidak akan ingkar janji, kita tidak akan gagal sebagaimana Syafuot yang pertama. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 320, paragraf 1. Hendaklah kamu tetap di dalam aku, dan aku juga di dalam kamu. Tinggal dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya, yaitu rohnya Kristus. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal dalam Kristus adalah dengan menerima rohnya. Roh Kristus secara terus-menerus. Di dalam Yesus kita berbuah, yaitu buah-buah karakternya. Kita berserah penuh kepada pekerjaannya, yaitu pekerjaan Kristus dalam hidup kita. Pada waktu perjanjian yang lama diberikan di Gunung Sinai, apakah yang terjadi di sana? Keluaran 32 ayat 26 sampai 28. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya, dan temannya, dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Pada waktu perjanjian yang lama diberikan, ada 3.000 orang yang mati. 3.000 orang tewas. Sementara pada pemberian perjanjian yang baru, yaitu pada hari Pentakosta, kecurahan Roh Kudus, ada 3.000 yang bertobat. Kisah 2 ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Meskipun ada hubungannya antara perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru, tetapi hasilnya sungguh amat berbeda. Itulah sebabnya Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah
membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Perjanjian yang lama terdiri dari hukum yang tertulis, yaitu tertulis dalam 2 loh batu. Sementara perjanjian yang baru berbeda. Perjanjian yang baru adalah dari Roh, yaitu Roh yang menghidupkan. Nah, siapakah Roh yang menghidupkan? Kita baca 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 47. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Karenanya, Adam yang akhir atau yang disebut juga Adam yang kedua adalah Yesus Kristus. Sebab Yesuslah manusia yang berasal dari sorga. Jadi, perjanjian yang baru itu adalah hukum dari Roh yang menghidupkan, yaitu Yesus Kristus. Itu sebabnya Paulus lanjutkan dalam 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 9. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bisa lihat, saudaraku dalam Tuhan, penyampaian Paulus ini. Dia bilang yang satu lebih baik dari yang satu lagi. Yaitu yang lama itu kurang baik dibanding yang baru. Tapi mungkin ada yang tidak terima. Masakan 10 hukum yang tertulis pada 2 loh batu itu dianggap tidak berarti. Masakan ada yang lebih baik dari 10 hukum itu? Sudah tentu ada, saudaraku dalam Tuhan. Yang lebih baik dari 10 hukum itu adalah si pembuat hukum itu. Pada Syafuot yang pertama, Bapa memberikan hukum kepada Musa dan umat-umatnya. Pada Syafuot yang kedua, yaitu Pentakosta, Bapa memberikan anaknya. Anaknya kepada umatnya untuk menjadi hidup dalam hidup kita. Pembuat hukum itu memberikan anaknya yang telah menghidupkan hukum itu dengan sempurna ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita. Jadi, pada Syafuot yang kedua, yaitu pelayanan perjanjian baru, yaitu pelayanan Roh, Allah Bapa memberikan Yesus anaknya kepada kita. Tidak ada oknum yang lain. Kemudian perhatikan juga Paulus tambahkan dalam Ibrani 7 ayat 19. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Ini pesan penting. Hukum sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Terbukti bangsa Israel gagal dan bahkan mereka ingkar janji. Dan hukum juga tidak dapat mendekatkan kita kepada Allah. Terbukti pada waktu Tuhan turun di Gunung Sinai, Tuhan berkata apa? Jangan mendekat, jangan lewati batas, atau kamu akan mati. Tetapi pengharapan yang lebih baik, yaitu Yesus Kristus, Dialah yang membuat sempurna hukum itu dalam hidup kita, dan melalui Yesus kita dapat mendekatkan diri kita kepada Bapa. Musa adalah gambaran manusia yang menuruti hukum, dan Yesus adalah gambaran jalan yang lebih baik, pengharapan yang lebih baik, agar kita dapat mendekatkan diri kita kepada Bapa. Nah, apalagi yang lebih baik daripada perjanjian yang baru ini? Ingat tadi Allah berkata, Dia akan tuliskan hukumnya dalam hati kita. Bagaimana caranya? Oleh Roh-Nya tentunya. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Inilah hukum yang ditulis Allah dalam hati kita, yaitu Roh yang memberi hidup itulah yang menuliskannya dalam hati kita. Sebab hukum yang sebelumnya adalah hukum dosa dan hukum maut. Hukum yang sebelumnya tidak membawa kehidupan,
Rohlah yang memberi hidup. Oleh karena itu, hukum dalam perjanjian yang baru adalah Roh Kristus yang dituliskan dalam hati kita. Apakah maksudnya dituliskan? Yaitu menetap, melekat, tidak bisa hilang. Sebagaimana hukum yang dituliskan dalam 2 loh batu tidak bisa dihapus, demikian juga Roh Kristus dalam hidup kita menuliskan hukum Allah itu sehingga tidak dapat dihapus. Itu sebabnya dikatakan Allah sendiri yang menulis. Allah sendiri menuliskan dalam hati kita oleh kehadiran Roh Anaknya. 2 loh batu Allah sendiri yang tulis, demikian juga dalam hati kita. Allah sendiri yang tulis, oleh karenanya tidak dapat dihapus. Dan caranya, Dia utus Roh Anaknya, yaitu Roh yang menghidupkan. Perhatikan dalam versi King James dikatakan, the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Yang artinya, hukum roh kehidupan di dalam Kristus Yesus. Hukum itu bukan lagi tulisan pada 2 loh batu, tetapi oleh roh kehidupan dalam Yesus di hati kita. Semakin jelas bahwa roh yang dicurahkan pada hari ke-50 atau hari Pentakosta bukanlah oknum yang disebut Allah Roh. Bukan. Tetapi rohnya Kristus itu sendiri. Sebab satu-satunya hidup dalam hidup di dunia ini yang menuruti hukum Allah dengan sempurna hanyalah hidupnya Yesus. Hal ini penting kita pahami karena Paulus lanjutkan dalam ayat 3 dan 4 yang berkata, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ini pentingnya kita menerima Kristus dalam hidup kita. Dalam menghidupkan kehidupan penurutan akan hukum, bukan lagi oleh karena kuat kuasa diri kita. Kita pasti gagal sebagai nama bangsa Israel. Mereka tidak menurut dan bahkan ingkar janji. Tapi kita akan menurut oleh roh. Oleh karena hukum Taurat tidak berdaya oleh karena daging, maka Allah utus anaknya dalam daging, yaitu menjadi manusia, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Bagaimana caranya? Bukan menurut daging, tapi menurut roh, yaitu roh anaknya. Sebab Yesus telah menjadi roh yang menghidupkan. Karena hidup Yesus satu-satunya hidup yang sempurna. Sempurna dalam menuruti hukum Allah, sempurna dalam karakter. Inilah hubungannya Syafuot di Gunung Sinai dan Pentakosta. Kesempurnaan penurutan hukum adalah Yesus, kesempurnaan karakter adalah Yesus. Karenanya, roh yang adalah hidupnya Yesus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Itulah yang menjadi bagian daripada jemaat mula-mula, itulah yang disebut dengan hujan awal. Kita semua percaya bahwa Yesus datang segera. Dan sebelum Yesus datang akan ada kecurahan hujan akhir. Roh Nubuat berkata dalam prayer halaman 120 paragraf 1. Berdoalah tanpa henti, dan berjagalah dengan bekerja sesuai dengan doa-doa Anda. Saat Anda berdoa, percaya, bergantung pada Allah. Ini adalah saat hujan akhir, ketika Tuhan akan memberikan sebagian besar dari roh-Nya. Bersungguh-sungguh dalam doa, dan berjaga-jaga dalam roh. Ini pesan penting, dan puji Tuhan, kita baru saja melewati 6 hari atau 6 malam berdoa bersama. Kita harus terus-menerus berdoa, berjaga dan berdoa. Kita bersungguh-sungguh dalam doa dan berjaga dalam roh. Sebab kalau kita mengandalkan daging kita, kita lemah, kita pasti gagal. Kita harus berjaga dalam roh, yaitu rohnya Yesus. Apa buktinya? Membina pendidikan sejati, halaman 95, paragraf 2, berkata, sebagaimana tanaman itu menerima sinar matahari, embun dan hujan, demikianlah kita menerima Roh Kudus. Jika hati kita berdiam dalam Kristus, Ia akan datang kepada kita. Siapa yang datang? Yesus. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Karenanya Roh Kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus itu sendiri. Saat kita berakar dalam Yesus, maka kita menerima Roh Kudus agar kita dapat bertumbuh. Dan Roh Kudus yang dimaksudkan adalah kehadiran Kristus dalam hidup kita, dalam hati kita.
Dia datang kepada kita seperti hujan akhir musim untuk mengairi bumi. Inilah gambaran roh hujan akhir, dan yang datang adalah Yesus itu sendiri oleh kehadiran rohnya. Pada hujan awal, Yesus yang datang oleh kehadiran rohnya yang kudus. Demikian juga pada hujan akhir, Yesus sendiri yang akan datang oleh kehadiran rohnya yang kudus. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, tugas kita adalah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kecurahan Roh Kudus, yaitu Roh Kristus dalam hati kita, agar hukum Allah dituliskan dalam hati kita. Hidup kita diubahkan menjadi serupa dengan Yesus, yaitu sempurna dalam penurutan hukum, sempurna dalam karakter. Sebab 10 hukum Allah itu adalah salinan karakter Bapa. Kegenapan hukum Allah menjadi bagian kita karena Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran rohnya. Saya senang tadi kesaksian Bang Sudung menyatakan bahwa kita harus sering-sering berdoa. Pengalaman yang 1 minggu ini jangan berhenti di sini. Kita harus terus lanjutkan lagi. Bila mana kita percaya Yesus datang segera, Roh Nubuat sendiri katakan, kita harus banyak berdoa. Sebab bahaya dan tantangan akan semakin banyak, semakin meningkat. Penderitaan yang belum pernah terjadi akan terjadi. Itu sebabnya Ibrani 8 ayat 10 berkata, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Mau menjadi umat Allah, saudaraku dalam Tuhan? Terima Yesus dalam hati kita. Agar oleh rohnya, yaitu rohnya Kristus, hukum Allah dituliskan dalam hati kita. Maka hukum yang dahulu pada Syafuot yang pertama, yang gagal oleh Israel jasmani turuti, dapat kita hidupkan oleh karena Kristus tinggal dalam hati kita. Karenanya penting sekali untuk kita memiliki Kristus tinggal dalam kita, dan kita dalam Yesus. Kristus dalam kita, itulah pengharapan kemuliaan. Mari kita semua, dimanapun kita berada, bersungguh-sungguh berdoa pada hari pendamaian ini untuk kecurahan Roh Kristus, agar setiap kita semua, masing-masing kita, menjadi manusia baru dalam Yesus, layak untuk menerima kerajaan sorga pada waktu Dia datang yang kedua kali. Serta, sebagaimana jemaat mula-mula, banyak jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan kepada kita. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas pelajaran ringkas tentang perjanjian yang lama dan perjanjian yang baru. Syafuot pertama, Syafuot kedua. Yang pertama gagal, bahkan mereka ingkari. Tetapi yang kedua berhasil. Ada 3.000 jiwa yang Kau tambahkan. Umat-umat Tuhan, Engkau beri kuasa, bukan hanya menjadi pembaruan hidup mereka, tapi jadi saksi-Mu di mana-mana. Dan itu terus berlangsung sampai saat ini. Masih banyak umat-Mu yang percaya akan kecurahan roh anak-Mu ya Bapa. Karenanya kebutuhan kami yang terbesar menjelang Yesus datang yang kedua kali adalah kecurahan roh hujan akhir. Curahkan roh anak-Mu ya Bapa, agar masing-masing kami memiliki Kristus dalam hati, yang mana Dia akan tuliskan hukum-Mu dengan sempurna dalam hati kami. Hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan hidup-Nya, menghidupkan hukum Tuhan dengan sempurna, memiliki karakter-Mu dengan sempurna. Dan itulah satu-satunya yang melayakkan kami untuk menerima kerajaan sorga. Karenanya, biarlah masing-masing kami, dimanapun berada, giat, sungguh-sungguh, banyak, terus-menerus berdoa dari waktu ke waktu. Dan melalui hubungan dengan Tuhan dan anak-Mu, ya Bapa, kami semakin dikuatkan. Dan bila mana tiba masa penderitaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan kami berbangga, tapi kami sudah memiliki kehidupan yang penuh doa, selalu berserah, karena doa adalah nafas jiwa.
Terima kasih ya Bapa. Beserta kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.